Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabatku yang di channel Situs Edukasi. Nah, kali ini kita akan berbagi pembahasan soal P3K tahap 2 yang khusus jurusan PGSD, yang ini merupakan prediksi soal yang akan keluar nanti untuk kita yang guru honor SD baik di negeri maupun yang di swasta. Tes kemampuan teknik guru, dan ini kita akan bahas tentang pedagogik yang katanya yang FR kemarin itu ini yang sering banyak keluar teman ya. Dan ini kita akan kupas. Dan silakan nanti teman-teman ketika ada hal yang ingin dimasukkan silakan di kolom komentar, dan nanti kami akan bagi file aslinya di akhir-akhir dan di tengah video. Oleh karena itu jangan sampai skip videonya, dan itu kami bagi file aslinya secara gratis buat teman-teman yang mau mendapatkan file khusus tahap 2 PGSD jurusan SD ini. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke pembahasannya. Kita bahas soal nomor 1. Nah, di sini kemampuan bahasa, kita perkecil dulu. Kemampuan bahasa anak-anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuannya persepsi waktu ruang masih terbatas. Ini merupakan perkembangan anak pada tahap A, tahap sensori motorik, B, tahap praoperasional, C, tahap operasional konkret, D, tahap operasional konkret. Jawabannya adalah B, karena itu merupakan tahap praoperasional teman-teman ya. Kenapa? Karena tahap praoperasional itu merupakan tahap yang berlangsung di usia anak-anak ketika dia berumur 2 hingga 7 tahun. Ini merupakan tahap yang Viekman. Dalam tahap ini anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata. Kemudian dia suka membayangkan gambar-gambaran nih buat anak-anak SD nih. Kan dia suka membayangin nih, dia lebih cepat ngena dengan gambaran-gambaran dan bayang-bayangan dan kata-kata didukung dengan kata-kata gerakan-gerakan tangan kita. Nah, itu disebut dengan kemampuan atau pada tahap yaitu tahap praoperasional teman ya. Oke, jelas? Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya teman ya. Soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan atau dalam kurung pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tulisan kayak sastrawan, penulis skenario, drama, dan sebagainya, ya, maka itu bahasa simantik atau makna bahasa. Dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa menurut Howard Gardner, anak disebut mempunyai kecerdasan A, kecerdasan bahasa linguistik, B, kecerdasan logika matematika, logic mathematical, C, kecerdasan ruang spasial, dan D, kecerdasan gerak tubuh. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih ketika kita membahas tentang kemampuan anak-anak dalam seperti kayak dalam motorik, kayak membaca, kemudian yang kayak mendengar berita atau mendengar video visual dan seterusnya, itu disebut kecerdasan apa ya. Kita tunggu dan kita lihat langsung jawabannya adalah yaitu A, kecerdasan bahasa. Karena di sini dijelasin teman ya bahwa itu merupakan kecerdasan anak-anak dalam bentuk pendongeng ya, dalam bentuk pendongeng. Kemudian dia menjelaskan tentang penggunaan praktis dalam menurut Howard Gardner itu merupakan kecerdasan linguistiknya. Jelas teman ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A, pengayaan materi pembelajaran, B, refleksi, C, latar belakang peserta didik, D, tes awal atau free test. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya untuk soal nomor 3 ini? Apakah A, B, C ketika kita sudah ingin mengetahui kemampuan anak ya pada awal peserta didik nih? Ketika kita masuk di santri baru atau siswa baru kan biasanya kita menggunakan kayak gimana? Oke, kita lihat jawabannya yang tepat adalah yaitu D, tes awal. Jadi kita menggunakan sebuah pretest. Nah, jadi teman-teman itu untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada awal selesai pembelajaran, ya ketika awal selesai 2 minggu, 3 minggu atau pre-semester gitu, biasa kita menggunakan yang namanya tes awal atau free test. Bisa juga menggunakan yang namanya UH teman-teman ya, ulangan harian, atau bisa juga nanti di pasnya ya, di ulangan akhir semester juga bisa nanti kita melakukan untuk pada tahap awal ini. Oke, tapi yang biasa digunakan itulah free test ya, tes awal
free test. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode creation reference set. Yang bukan merupakan tahap metode creation reference set adalah, nah teman-teman kalau pernah lihat metode ini kan metode biasa di guru PGSD nih. Nah, itu A, menerapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima misalkan 5,0 atau 6,0. B, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. C, menganalisis kemampuan peserta didik. D, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, yuk teman-teman, yang mana jawabannya? Ini yang ditanya adalah yang bukan merupakan metode ini. Nah, teman-teman, yang bukan merupakan metode Criterion reference set itu apa? Apakah yang A, B, C, atau D? Oke, kita lihat dan cek bersama. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C, menganalisis kemampuan peserta didik. Nah, itu yang bukan termasuk metode Criterion reference set ya teman-teman ya, yang pada kasus kayak kita mengajar di PGSD itu kita harus menggunakan banyak metode. Nah, ini yang bukan dalam termasuk metodenya, yaitu yang C teman-teman. Jelas ya? Oke. Next, kita lanjut ke soal berikutnya untuk tahap P3K, tahap 2 ini. Soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara rekreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. Dan D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Nah, dalam prinsip pelajaran mendidik guru itu harus gimana? Ya, kita sebagai guru yang di SD, yang di PGSD itu kayak gimana teman-teman ya dalam mengejar kompetensi pedagogi itu. Oke, jawabannya adalah B. Kita harus menerapkan berbagai metode, strategi, dan teknik. Artinya ketika strategi yang satu tidak bisa, tidak efektif, kita bisa menggunakan metode yang lain. Ketika teknik ini tidak efektif, kita bisa menggunakan teknik yang lain. Nah, sehingga kita sebagai guru itu harus kreatif. Karena kita sebagai media, kita sebagai kita sebagai wadah yang diharapkan untuk menuangkan ilmu setiap hari oleh siswa-siswa kita yang di SD tersebut. Sehingga kita bisa menggunakan banyak strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang berbeda. Ketika tidak bisa menggunakan metode saintek misalkan, bisa menggunakan metode yang lain, metode ceramah, dan seterusnya. Jadi kita harus menerapkan berbagai pendekatan teman-teman ya. Jadi pendekatan dulu sehingga apa yang kita sampaikan itu dia kena langsung ke peserta didik itu sendiri. Oke, jelas ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output istilahnya dan sasaran, target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. Itu kata Newman dan Logan, Abin Samsudin Makmun 2013. Pertanyaannya, penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur metode yang teknik pembelajarannya. Kemudian yang D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilannya. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya untuk soal nomor ini? Apakah A, B, C, D? Oke, kita lihat bersama. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Dengan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yaitu kayak perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik itu. Ini yang merupakan strategi atas dasar konteks pembelajaran. Penerapannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu nih kira-kira profil perilaku anak itu kayak gimana, kepribadiannya kayak gimana, sehingga kita bisa menentukan tujuan pembelajaran apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran ini
apakah sudah sinkron dengan secara kita menspesifikasikan anak-anak yang ketika dia berbeda perilaku maupun profil pribadinya. Nah, sehingga yang A merupakan jawaban yang paling tepat dengan unsur penerapan strategi dalam konteks yang ditargetkan output dan input oleh Bapak Newman dan Logan ini. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Yuk teman-teman, nih kita yang sebagai guru strategi pembelajaran interaktif itu kayak gimana? Ditekankannya di strategi yang mana teman-teman ya? Oke, kita coba cek dulu. Oke, jawabannya paling tepat adalah yaitu B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Jadi strategi karena kita itu berbicara tentang interaktif teman-teman ya. Jadi kita harus berface to face ya, artinya kita harus membuat sebuah diskusi sharing di antara peserta didik siswa itu bagaimana ke depannya, kayak gimana strateginya, sehingga kita tahu nih apa yang diharapkan dan apa yang dimau sehingga siswa itu cepat mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi jawaban tepat adalah yaitu B teman-teman ya. Oke, jelas ya. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan penetapan SKL. Semua betul ya. Berdasarkan kesiapan siswa. Tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrich. Yuk teman-teman, yang mana nih yang harus dikembangkan, faktor apa saja dalam kurikulum 2013 itu? Apakah yang A, B, C, atau D? Oke, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, yaitu tantangan internal dan eksternalnya. Karena setiap setiap sekolah ini kan beda-beda ya, tantangan dalam lingkungan sekolahnya kan beda-beda. Kadang tidak bisa disamain dan antara peserta didik yang di kota sama peserta didik yang di desa. Jadi itu merupakan beberapa faktor yang harus kita kembangkan di sekolah itu menyebabkan jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi kemampuan anak itu sendiri, mulai dari internalnya dan eksternalnya. Oke, jelas teman-teman ya. Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya, yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya enrich antar mata pelajaran. Yuk teman-teman ya. Ini proses yang menggunakan pendekatan saintifik itu artinya apa teman-teman ya? Oke. Buat teman-teman yang sering ikut PPG, yang sering ikut MGMP, saya rasa ini tahu jawabannya terkait pendekatan saintifik ini. Yap, sudah ketemu jawabannya paling tepat adalah yaitu C. Yaitu teman-teman harus melakukan bahwa siswa itu mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Artinya di sini tuh sudah ada 3 komponen teman ya. Ya 3 komponen ya tentu dia harus mengamati dulu, membaca, kemudian dia harus create ya, ABC. Nah, jadi harus ABC dulu. Ya. Nah, ABC itu harus kayak action dulu, kemudian behaviornya baru
C-nya itu ya kayak kreatif, ya kayak apa istilahnya menciptakan gitu teman ya. Nah ini sehingga yang C ini merupakan jawaban yang paling tepat dalam pendekatan saintifik itu. Jadi harus ada mengamati, menanya, mengkomunikasikan, menalas sehingga lalu mengkomunikasikannya. Artinya menyampaikan hasil dari observasi yang sudah dilakukan sama siswa itu sendiri. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Nah, di sini teman-teman perlu tahu bahwa di sini kami hanya bahas 10 soal saja. Sebenarnya di sini ada 50 soal terbaru untuk P3K tahap 2 ini. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan filenya itu caranya sangat gampang sekali. Silakan teman-teman like dulu video ini ya, kemudian subscribe ya. Setelah subscribe silahkan share juga nanti ke grup-grup atau ke video dan ke teman-teman yang lainnya sehingga banyak yang tahu untuk video ini. Syaratnya like dan subscribe saja. Dan buat teman-teman yang ingin dapatkan untuk soal-soal yang terbaru, yang resmi, dan soal-soal untuk teman-teman yang ikut mau simulasi, sudah kami siapin di deskripsi, itu ada simulasinya, pelatihan P3K tahap 2-nya, khusus jurusan PGSD, jurusan SD, jurusan yang IPA, semua mata pelajaran yang rangkuman tematik itu sudah ada teman-teman ya. Silakan sudah kami siapin di link deskripsi untuk daftar, untuk ikut simulasi atau try on-nya. Oke teman-teman ya, jelas? Next, kita lanjut ke pembahasan soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Pengembangan kurikulum pemandu kepentingan STTK dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakatan, dunia usaha industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyusun dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya untuk soal nomor 10 ini. Oke, kita langsung aja jawab soalnya. Jawaban yang tepat adalah yaitu C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi tujuan dari pendidikan itu, para stakeholder itu, bagaimana pendidikan itu didapatkan secara merata teman-teman ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu dia jawabannya. Jadi sangat simpel dan gampang sekali. Semoga teman-teman yang nonton video ini semoga lulus di tahap P3K. Buat para guru honor juga di sini kami akan terus update informasi terkait P3K ini. Oleh karena itu jangan sampai tidak hidupin loncengnya pada video ini karena kami akan mengupdate berbagi tentang soal-soal serta informasi-informasi terkait P3K tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Oke, thanks, syukron. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.